Kalau kenapa ada yang kedua? Karena aku memang niatnya di awal itu bukan untuk yearly atau bukan untuk annual year tahunan. Misalnya setiap tahun di Palembang tuh pesta patah hati terus. Tapi memang aku buat jadi 2 sequel. Sebenarnya Kak, kita tuh semua haus akan hiburan Kak. Tapi terkendala dananya saja. Gitu. Duh, gue kalau ngundang BTS ke Palembang balik modal nih. Tapi modalnya mana? Anak-anak muda Palembang ini pada teredukasi nggak dengan soal ya kayak nada atau memang Kurang datangnya sih. pada on time atau Kurang suka. kurang? Jadi Kayak yang mereka kemarin datang tuh. di last minute kayak gitu juga. Yang kemarin, Kak, kan aku cuma mau nonton Juicy Lucy-nya doang. Aku datang jam segini ya nggak apa-apa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedes, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes yang tayang di YouTube Palpres Official setiap hari Senin dan Kamis, yang insya Allah bisa memberikan informasi serta edukasi untuk bisa kita simak bersama ya pemirsa Cukup Pedes. Nah, tentunya di setiap episode Cukup Pedes ini selalu menghadirkan tamu yang berbeda dengan membawa kisah yang berbeda pula tentunya. Nah, di minggu ini kita sudah kehadiran bintang tamu dan narasumber kita. Kita langsung sapa. Halo Nada. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Udah siap membagikan kisah cerita yang menarik nih untuk pemirsa Sudah Cukup Pedes? siap. Oke deh. Oke pemirsa Cukup Pedes, kita langsung simak bersama di Cukup Pedes. Nada kesini membawa informasi katanya tentang konser Iya betul. sakit hati. Bukan. Apa patah hati? Pesta patah hati. Oh, pesta patah hati. Pesta patah hati kapan sih digelarnya? Untuk yang volume terakhir ini kita di Juli tanggal 9 hari Rabu. Juli? Iya, karena yang sebelumnya itu kita di Desember. Oh, Desember jadi tahun ada kemarin. chapter-chapter kayak gitu Chapter. ya? Kebetulan cuma 2 chapter sih Kak. Jadi yang pertama ini. itu Pesta Patah Hati, yang kedua Pesta Patah Hati final chapter. Waduh. Dan terakhir. Oh gitu. Ini berarti kalau ada chapter-chapter berarti sukses berarti ya Alhamdulillah. digelarnya kan kalau biasanya berseri-seri kayak gitu Betul. mengulang kesuksesan, benar ya? Iya. Nah, ini apa sih kok tema yang mau kita bawa ini patah hati? Iya, Nah, patah hati. Berarti musiknya apa kan lebih Galau-galau, mellow, ya galau-galau gitu yang ya. anak muda zaman sekarang suka ya. Betul. Boleh ceritain nggak Nada kenapa memilih tema ini? Kemudian siapa aja sih yang ikut terlibat di konser ini? Jadi sebelumnya kemarin itu kan awal mula brainstormnya si Pesta Patah Hati ini, kenapa kita tidak gimana ya, market Gen Z dan juga milenial ini kan FOMO ya Kak. FOMO tuh ya apa aja diupdate gitu ya. Kalau misal udah ada yang galau-galau, story dikit, captionnya galau gitu kan. Terus kemarin tuh Juicy Lucy booming dikit lagu sialan semua Iya. gitu kan. Jadi kenapa kita angkat Pesta Patah Hati? Biasanya Pesta Patah Hati itu konotasinya negatif kan, iya. karena ada yang kemana gitu takutnya kriminalitas dan lain-lain. Aku bikin wadah positif untuk community ini, ya nonton konser bareng, seru-seruan bareng, lihat line up tuh ya galau-galau bareng gitu. Jadi ke arah yang lebih positif aja. Oh, jadi galaunya berjamaah tapi Betul. positif, nggak yang berbuat yang hal-hal yang anarkis, Iya, ya, benar. menyakiti diri sendiri ya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, itu kalau di volume pertama siapa artis yang siapa penyanyi yang diundang sama Nada di konser itu? Kalau volume pertama itu kita ada Kak Gem, ada Mahalini dan juga Juicy Lucy. Mungkin kalau misal aku langsung ke pertanyaan nih, kayaknya ada pertanyaan ya. Kenapa Kak Gem? Kak Gem tuh kakak tahu nggak? Jadi dia tuh tiktokers yang kata-kata hari ini. Oh iya, aku sering, ini kan teman kerja tuh kan banyak anak-anak Gen Z, jadi Iya. mereka suka ngomong Kak Gem, aku kan siapa Siapa sih? ya, Iya. gitu ya, ya. Mungkin di umuran aku nggak ngerti, cuman di Gen Z kayaknya pada terkenal yang Betul. Kak Gem itu ya. Jadi iya, kenapa iya. aku pilihnya dia? Karena dia lagi viral di TikTok. Jadi format aku sebagai promotor ketika mengadakan event itu tuh pasti pemilihan line up-nya ada 3. Ada yang what's viral on sosmed, itu kayak Kak Gem kemarin. Terus ada solois cewek sama ada band. Band. Ya, Oh, formatnya yang kombinasi band. ya. Makanya kemarin kita pilih Kak Gem, Mahalini sama Juicy Lucy. Hasilnya gimana tuh waktu Pecah banget. Pecah banget ya. Itu berapa
berapa masa yang nonton? Berapa ya? Alhamdulillahnya sih ya sudah sama invitation dan lain-lain itu ya tembus di 10.000 Kak. 10.000 itu sesuai target tuh, 10.000 Di atas. atau di luar ekspektasi Di atas, berarti ya? ya, 2 berarti kali di atas banyak- target. Berarti dengan kata lain banyak yang galau gitu ya, anak-anak Betul. muda Palembang ya. Bener Kak. Lebih banyak yang posting dikit lagu galau gitu ya, padahal relate nggak relate dia galau aja gitu. Padahal mungkin lagi jatuh cinta tapi tetap aja Tetap galau. karena FOMO tadi ya mungkin ya. Jadi Betul. sudah aku ikut aja kayak gitu ya, bener ya? Kalau volume pertama dia lebih ke penasaran, Kak Gem ini mutan apa bukan gitu kan? Karena oh Kak Gem ini sosok nyata gitu. Jadi kayak kita kemas ide-ide yang menarik itu untuk memanggil audiens. Oh baiklah. Nah terus kok Nada mau sebagai promotor kok menghadirkan pesta patah hati volume 2 ini? Karena animo juga masih ada atau Nada mungkin melihat peluang di situ masih menjanjikan nih gitu. Kalau kenapa ada yang kedua? Karena aku memang niatnya di awal itu bukan untuk yearly atau bukan untuk annual year tahunan. Misalnya setiap tahun di Palembang tuh pesta patah hati terus. Tapi memang aku buat jadi 2 sequel. Yang pertama itu yang tadi pesta patah hati, kita tuh bergalau ria bareng-bareng. Jadi kayak mengobati rasa galaunya. Yang kedua, siap move on dan melanjutkan hidup. Jadi makanya final chapter. Oh, jadi ada kayak conclusion kayak gitu ya, Betul, nggak hanya kalau kita baca menggalau, kok tapi apa- harus apa ya menyelesaikan. Aduh, galau kita udah sampai sini kayak Iya. gitu ya. Oke, ada konsep berarti ya. Betul, Menarik, jadi menarik. memang dari konsepnya itu seperti itu. Nah, jadi Nada ngundang siapa nih di volume kedua ini? Kalau volume kedua kita ada For Revenge, Nabila Takia sama Hindia. Oh, kenapa tuh mereka yang dipilih sama Nada? Kalau Hindia dia mengeluarkan album terbaru dan juga memang formatnya band. For Revenge ini juga sebenarnya band juga, dan Nabila Takia ini selain solois dia lagunya tuh viral semua di TikTok gitu. Nabila, oh Nabila tuh yang jebolan ini ya? Indonesian Idol. Oh iya, teman kantor yang suka sama banget tuh Salma. teman Nabila. Oh iya, yang lagi disiperin sama siapa tuh? Nabila tuh? Sama Oh, Paul. Si Paul ya, yang Paul. benar ya. Dan itu juga mungkin permintaan dari anak muda Palembang juga mungkin banyak ya. Betul, pasti. Ketiga artis ketiga penyanyi itu ya. Karena setelah pesta patah hati yang pertama, aku tuh bikin bukan podcast ya, kayak interview gitu sama media. Terus survei kira-kira kayak gitu ya. kira-kira mau ngundang siapa untuk yang tahun berikutnya. Terus banyak lah masuk Nabila, For Revenge, Hindia, ada Bernadia juga kembaranku. Kembaran nama ya. Iya, kembaran nama. Tapi sayangnya Bernadia pada tanggal yang kita approve pitching kan, itu dia ada solo tour di Malaysia. Oh, jadi nggak main. kenapa kita tidak mengambil ini Bernadia? Oh, tapi berarti mungkin Nada mau mengundang Bernadia di konser Biar duet berikutnya sama ya. kakaknya. Wah, itu menarik terus, bisa ditunggu tuh. Nah, kalau untuk di bulan Juli ya? Iya, di bulan Juli tanggal 9 di hari Rabu. Oh, kenapa milih hari Rabu? Biasanya kan konser kan di Weekend dengan ya? weekend, hari libur kayak gitu. Iya, Kenapa? itu Nanti nggak mungkin- takut sepi? Yang nonton. Ya gimana ya Kak, kalau aku tuh selalu punya konsep di balik itu kayak pesta patah hati, kenapa sequelnya ada 2 dan lain-lain. Yang pertama itu aku hari Selasa 10 Desember, yang kedua hari Rabu 9 Juli. Kalau bisa dilihat mirip, Iya, 9, 10, iya. Selasa dan Rabu. Jadi memang identiknya untuk main experience ini, kenapa orang bikin di weekend? Kita bisa kok bikin di weekday. Dan alhamdulillahnya pecah. Jadi harapanku ya pasti penuh banyak pertimbangan, seperti memikirkan kalender akademis, kayak sekolah, apakah sudah UTS atau libur, terus juga kampus. Nah kalau misalnya yang pekerja, ya tinggal datang aja setelah pulang kerja. Tinggal itu aja sih, kayak sama aja kayak kita buat hari Minggu, besoknya kan Senin Kak. Tetap capek lagi, malah double karena besoknya Senin. Nah kayak gitu. Mungkin yang hari biasa ini, ya walaupun besoknya kita tetap bekerja, cuman at least ada hiburan juga gitu Kak. Minimal kata bahasa anak zaman sekarang tuh healing ya kan? Healing bener, Untuk healing. menghilangkan ya penat atau apa ya Iya. kayak gitu. Walaupun besoknya kita Kerja berjibaku lagi. dengan aktivitas kita ya. Betul. Nada ya. Iya, iya. Menarik sih. Nah ini targetnya berapa penonton nih di volume kedua ini Nada? Mungkin lebih banyak lagi meskipun di weekday kita gelar konser. Kalau targetnya ya semoga aja tercapai seperti yang tahun pertama ya. Cuman kan
kita tuh pengennya ya orang jauh lebih banyak antusiasnya, karena untuk yang sekarang aja kita sudah mengantongi ya 4.000 tiket gitu untuk yang di Yes Please. Jadi harapannya bisa 3 kali lipat. Lipat ya. Oh, tapi kayaknya Nada optimis tuh dari ngomongnya bisa segitu ya. Iya, karena memang dari antusias tuh, Kak kapan? Aduh nggak sabar pengen Juli. Padahal kitanya jangan dulu tolong, saya masih mikirin perizinan dan lain-lain gitu ya. Iya. Padahal orang langsung, aduh kapan ya tanggal 9 Juli gitu. Ya, apa anak muda cepet-cepet aja. Palembang mungkin butuh hiburan ya Nada ya? Iya, sebenarnya Kak kita tuh semua haus akan hiburan Kak, Haus akan tapi hiburan, terkendala dananya saja. Gitu, Kan gitu. tergantung tuh, tinggal kita milih. Oh yang ini murah nih, oh ini konser gratis nih, ayo cabut gitu. Iya. Oh iya, kalau untuk nontonnya konsernya Nada ini emang berapa sih HTM-nya? Kalau di yang pertama itu promosinya di presale pertama ada 135 belum sama pajak. Terus yang presale kedua 185 belum sama pajak. Yang sekarang lagi ongoing itu final presale di 200.000. 200.000. Oh, itu nggak ada promo lagi tuh? Promonya ada kode voucher sih Kak. Oh, kode Ya, voucher. nanti bisa dapat potongan 35.000. Itu lumayan ya 200.000 ya. Tapi ternyata banyak aja kan yang mau membeli ya. Susah nggak sih jual tiketnya? Kalau aku sih pede aja Kak, kalau misal mau aku price mahal asalkan line up-nya ya gong. Kalau audiens tuh kan ini siapa ya? Ini siapa? Satunya aku nggak tahu, aku cuma tahu satu. Bayar 200.000. Aduh, gua kan cuma tahu satu nih yang apa lagunya satu album. Masa aku bayar 200.000? Jadi makanya aku pilih tuh yang memang benar-benar semuanya bisa sing along. Gitu. Seperti itu. Tapi ada nggak sih mungkin yang ngomong langsung ke Nada atau lewat siapa gitu atau lewat sosmed atau apa, mengeluhkan dengan harga segitu, mahal nih segini, aduh bisa tolong dimurahin dong atau gitu nggak sih? Ada nggak sih pernah pengalamannya seperti itu? Kalau promo-promo kayak gitu tuh pastilah ada Kak. Pasti ya? Pasti ada kayak, Kak, aku kan kenal Kakak, info orang dalam dong, yang gitu-gitu tuh pasti Kak. Tapi kalau dari aku selalu menekankan ke mereka kayak gini. Aku kan K-popers kebetulan Kak. Butuh puluhan juta bahkan untuk ketemu dengan idola. Jadi aku kasih taunya kayak gini sama mereka. Kita kan masih di Palembang. Pajak itu paling 20 ribuan. Terus harga 200.000, 20 tambah 200, 220 sama pajak. Kalau kita nonton konser luar kan harga tiketnya aja 4 juta. Pajaknya 400.000. Jadi masih better sebenarnya untuk hiburan di skala Kota Palembang. Daripada kalian harus terbang ke Jakarta, belum akomodasi, transportasi, outfit, dia kan banyak lagi. Iya betul. Nih, nah kan ada K-popers nih, mungkin nggak mau mendatangkan artis dari Korea ke Palembang? Iya. Ada nggak sebagai seorang promotor kan, otak bisnis kan jalan tuh ya kan? Mungkin tertarik mau mendatangkan siapa? Oh ini peluang cuan nih, mendatangkan si ini. Ada nggak sih Nada mau? Pasti Kak ada. Siapa? Jadi kayak misalnya aku kan fansnya sama BTS. Oh BTS. Nah terus Army ya? Army, Sebutannya. betul. Oke. Terus kayak, aduh, gue kalau ngundang BTS ke Palembang balik modal nih, tapi modalnya mana? Besar ya Nada ya? Besar banget Kak, untuk sekedar menghadirkan mereka aja ratusan triliun. Betul. BTS? Iya, ratusan triliun, itu belum sama riders. Makanya harga tiket itu satunya tuh bisa 4 jutaan. That's Itu why terbagi dari kelas-kelas ya. 4 juta kelasnya. mungkin yang mahal ya? Iya, yang standing, yang VIP. Kayak kemarin aku baru nonton J-Hope itu ya 4 juta juga. Oh iya. Terus kalau mau di Palembang, standar vendornya itu kan dia mau yang internasional punya. Iya. Dan itu cuman ada di Jakarta masih saat ini. Jakarta, Bali, Surabaya lah, kota-kota besar. Untuk bawa di Palembang, double cost-nya kalau aku bawa dari Jakarta, Iya, terus bawa dia jalan peralatannya darat ke sebanyak Palembang. itu, Iya. ya. Terus venue juga kita kan terkendala juga kayak terbatas ya, paling di Gor Gelora Sriwijaya. Kalau aku bawa BTS, kasihan ke BTS ya nanti. Iya, Kita harus bikin dia tuh jadi indoor semua kan, lumayan itu double sih Kak untuk biaya produksi dan lain-lainnya. Oh jadi kalau untuk sekarang mungkin mendatangkan artis dari Korea mungkin belum Tapi ya? ada pasti keinginan. Ada ya. Dan juga aku agak kaget kalau mendatangkan BTS itu memang sampai segitunya. Iya betul Kak. Belum termasuk ridersnya ya? Betul, belum. Kadang dia cuman kayak ada acara pameran apa gitu ya. Ketengan misalnya satu orang, satu personil, ya berapa ratus triliun. Ya itu satu orang. Kalau 7-7-nya pasti lebih mahal. Oh begitu. Nah kalau itu oke lah internasional ya. Tapi kalau Nada selama ini menghandle ya, penyanyi-penyanyi lokal ini ada kesulitan nggak sih? Mungkin mereka juga ada rider nggak sih? Ada pasti ya? ada riders. Oh, ada nggak yang sulit untuk Nada penuhi? Sejauh ini sih nggak ada ya. Aku tuh udah pernah
bawa Teteh Yura udah pernah, dia cuma minta sediain kencur segini, yang memang harus dikupas dan di wrap. Terus yang standar-standar aja sih Kak, palingan minumnya mereknya harus yang ini. Terus makanannya pengen yang paket ini, tapi berapa paket gitu. Terus ada yang harus mandi dulu sebelum perform, terus ada harus yang nggak boleh diganggu apapun baru naik ke panggung, yang gitu-gitu aja sih Kak. Oh, jadi nggak ada yang selama ini yang di-handle sama Nada nggak ada yang nyeleneh ya? Iya, ridernya belum ya? ada. Atau desas-desusnya Mbak Raisa yang harus mandi galon air tersebut gitu kan ya, kan kita juga belum pernah membawa Raisa. Jadi belum tahu ya. Belum tahu yang Jadi kan anehnya tuh konon apa, ya. konon ya, hanya desas-desus saja Iya. gitu. Nah, kalau yang Pesta Patah Hati ini ada 3 yang tampil ya. Itu berapa lagu tuh tiap si penyanyi? Kalau dari tiap penyanyi Nyanyi itu lagu. 60 menit. 60 menit itu dia tergantung sama durasi lagunya. Kadang ada yang di medley, misalnya yang 3 lagu ini cocoknya digabungin. Jadi dalam 4 menit itu 3 lagu langsung dibawain cepet. Nah, bisa 10 sampai 12, tapi maksimalnya biasanya di 10, belum lagi sama interaksi sama audiens gitu, Kak. Oh, terus ada request lagu nggak sih mungkin dari nadanya atau dari apa penonton yang lewat nada kayak gitu? Ini si artis ini harus kayak misalnya si siapa? Nabila nih. Tolong dong harus bawain lagu ini kayak gitu. Ada nggak sih lagu wajib yang mereka nyanyiin tuh? Kalau lagu tuh sebenarnya setlist itu sudah dipikirkan oleh road manajernya, dan kita tuh tidak bisa mengganggu gugat biasanya. Oh, nggak bisa intervensi gitu iya, ya? Misalnya kayak gini, request gitu Kak, nih. tapi Nabila belakangan ini belum latihan nih kalau lagu ini dibawain, daripada nanti mainnya kacau. Nah, kita tuh sebenarnya tinggal tunggu aja setlist yang dikasih. Misalnya ada keberatan satu lagu, oh aku mau ini diganti dong, bisa nggak ya? Jadi komunikasi dulu. Kalau misalnya memang mau langsung, Kak kita mau lagu ini, mau nggak mau harus dibawain, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Apa karena takut sekarang lagi rame royalti? Iya benar. Itu juga apa ngaruh nada? Kalau di promotor ngaruh Kak, Ngaruh mau ya? cuman ya kita minta kebijakannya ya, tolong pemerintah ya, karena itu dana lagi gitu ya. Oh, seperti itu ya. Jadi memang ngaruh ya soal yang royalti. Iya, apalagi lagu orang, penciptanya orang dibawain. Mending aku milih yang dia ciptain sendiri gitu ya, terus dia nyanyi, ya udah masih oke lah itu. Kalau misalnya dia pakai lagu orang tuh yang cover gitu Kak, aduh itu. Oh ya, agak rumit ya. Bener. Mending lagu dia sendiri. Iya, pengennya ya harapannya Pak bawa karya dia yang dikumandangkan gitu ya di Palembang gitu sih. Tapi kan nada kita juga nggak bisa menyampaikan. Kan aku juga pernah nih nonton konser, memang beda ya ketika kita dengerin musik di lewat Spotify atau lewat musik yang kita dengerin lewat HP atau lewat laptop, ketika kita nonton langsung on the spot kayak gitu kan. Terasa kayak gitu loh, nonton konser tuh semangat kayak gitu kan, ikut kerasa larut, euforianya. ya. Nah tapi kan kadang-kadang kan si penyanyi juga ikut larut sama penonton. Misalnya kan penonton nyanyiin lagu apa kayak suka teriakan, kadang-kadang kan mungkin si penyanyinya nih, oh ya sudah deh mereka request ini nyanyi. Nah itu gimana mensiasatinya? Itu oke, itu silakan. Karena balik lagi ya, kita kan nggak bisa ngatur artis walaupun kita mampu untuk bayar mereka. Jadi kalau misalnya ada fansnya teriakin lagu apa yang nggak pernah dibawain, yang bukan lagu dia, misalnya kayak gitu loh, nada yang bikin ribet itu kan misalnya lagu. Ya itu mau nggak mau ya kita tetap neken yang pihak artis. Itu sih Kak. Iya kan. Kecuali ya lagu mereka yang emang udah lama nggak pernah dinaikin lagi di panggung, dia nyanyiin di saat itu nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak Tapi kalau masalah. lagu orang lain misalnya sih penonton request kan, padahal udah enak-enak nih kayak gitu kan. Ini si Cuman jarang sih Kak kalau Jarang. requestnya lagu orang lain. Mungkin biasanya kan yang kayak lagi viral nih kan lagunya siapa tuh? Mangu ya? Iya, Mangu. Biasanya kan orang kayak misalnya lagu Dewa 19 kan rata-rata kan banyak orang yang misalnya oh ini cocok nih ya, nyanyi, misalnya, ayo nyanyiin ini dong kayak gitu. Iya, kayak Roni kalau nggak salah pernah, Roni jebolan Indonesian Idol nyanyiin lagu Dewa. Oh. Iya. Cuman belum ribet ya kalau yang masalah kayak gini ya Nada ya. Jadi apa sih tantangan untuk jadi seorang promotor itu Nada, mendatangkan artis yang sesuai atau yang sesuai budget atau apa sih tantangan yang dihadapin oleh seorang promotor? Tantangannya itu harus menjadi gimana ya Kak? Harus menjadi orang yang berani dan tidak mudah mundur, pantang mundur lah. Jadi kalau berani itu misalnya kita punya modal segini, oke, aku harus pikirin ini nama eventnya apa, pemilihan line up-nya berdasarkan konsep. Misalnya A, B, C, aku harus survei dulu nih A, B, C ini kapan terakhir ke Palembang. Kalau misalnya dia baru 1 tahun, itu last option.
kalau bisa yang 5 tahun sebelum, kayak ada satu harapan semua promotor, Sheila on Seven. Oh iya, Harapan lagi semua, ini ya, harapan lagi di- semua promotor pasti itu. Dan aku tuh tahun ini, tahun kemarin selalu ngechat. Cuman memang tunggu Belum. ya Kak, keputusan dari member. Kebetulan event kita kan di hari Rabu. Mas Duta lagi ronda di hari Rabu. Jadi oke, baik. Jadi Belum matching kapan ini ya? belum matching gitu. iya. Jadi itu pasti target semua promotor bisa bawa beliau. Jadi dia mut-mutan, bener-bener kita tidak bisa menebak manajemennya tuh mau, oh abis ini aku pengen ke Jogja deh, ya udah di Jogja aja event yang diambil. Nanti aku pengen di Surabaya deh. Yang bener-bener tidak pernah terpikirkan gitu Kak, kayak out of the box, kecuali dia memang turun sendiri. Ya kayak kemarin punya promotornya sendiri yang memang beberapa kota mereka pilih gitu. Dan sayangnya Palembang jarang masuk. Malah masuknya Pekanbaru, Medan gitu. Kenapa kok Palembang dilewatin ada? Iya, kurang tahu nih Kak. Apa Aku karena- tetap selalu berusaha sih. Tapi emang kalau datangnya Sheila on Seven emang banyak gitu yang mau nontonnya Nada? Pasti. Dan- Itu lintas generasi Kak malah. Dari bombers, dari millennials, dari Gen Z, Alpha pun pasti tahu sekarang. Oh, aku juga tahu ya. Karena kan itu di zaman-zamannya aku kuliah. Iya. Ketahuan jadi aku generasi apa. Jadi walaupun Sheila on Seven tuh di zaman kapan dia mengalami masa kejayaan, tapi masih tetap bisa Betul. Karena tetap tahu ya. salah satu legend yang never end. Never end, Sama ya. kayak Noah. Iya, iya. Ya Noah, ya Dewa Noah dengan mereka tuh kan satu gimana ya, satu generasi lah. Never end banget itu, ya haters kagak ada. Orang mau nonton semahal apapun ya, kalau udah fansnya garis keras tuh pasti nonton. Dijabanin ya. Dijabanin, mau datang jauh kayak aku kemarin nonton Sheila on Seven yang di Medan. Dijabanin walaupun harga tiketnya 500, akomodasinya mahal. 500. Iya kan tiketnya 500. Tiketnya aja tuh 500. Mahal ya sekarang ya. Iya, tiket PP-nya 5 juta. Cuman Ya karena demi Allah. idola tadi, Iya, dan iya, aku iya. memang juga basicnya, aku tuh sebelum jadi promotor jadi audiensnya dulu Kak. Bahkan aku sampai terbang ke Bali untuk nonton konser sekedar yang memang artis yang aku suka. Jadi ada temanku Kevin, jadi kayak di Bali nih ada konser ini nih, berangkat apa? Ya udah berangkat. Kadang kita cari giveaway untuk menang free tiketnya untuk membiayakan akomodasi dan transportasinya gitu. Sampai segitunya ya. Edik banget sama event soalnya. Oh, makanya jadi akhirnya terpikir membuat Betul, buat di kota promotor. sendiri, walaupun bukan kotaku ya, tapi maksudnya sekarang aku sudah domisili sini, jadi kenapa tidak ilmu yang aku serap dari luar aku terapkan juga di sini, biar juga anak-anak muda di Palembang tuh kan ngerasain experience yang bener-bener, oh ternyata festival konser itu festival semua, tidak ada VIP-nya yang gitu-gitu, kayak sekedar oh kalau datang ke konser itu bukan cuma nonton artis loh, kita bisa ada foto, ada activity yang lain gitu. Gitu. Nah, ini Nada susah nggak sih menggelar konser di Palembang ya, Kak, di tengah kondisi yang seperti ini? Kalau susah tuh Animo nih, terkait iya. animo kan, misalnya Nada udah konsep nih kayak Pak Tati nih misalnya udah konsep nih, aduh di tengah yang kayak gini orang lagi katanya daya beli lesu lah, inilah Betul. kayak gitulah, susah nggak atau ada kendala nggak menggelar konser di tahun ini ya khususnya ya? Benar. Kendalanya tuh cuman bertabrakan dengan event-event lain sih Kak. Jadi kalau kita kan Juli, jadi Juni, Mei, April itu banyak sebelum kita. Jadi orang kan kebagi dananya. Oh, dia mau nonton yang ini, nonton yang ini, nonton yang ini. Jadi ntar beli yang kita gitu. Palingan kalau aku sih sama tim marketing dan kreatif itu selalu mikirin gimmick. Gimmicknya, oh kita kasih giveaway dulu kali ya, biar dia nanti ada animo lagi, greget-gregetnya mancing lagi, ya. mancing-mancing, antusias lagi, baru jeder, udah gajian kita keluarin lagi presale atau apa seperti itu, atau harga bundling dan lain-lain. Jadi intinya harus pinter juga nge-range kapan nih digelar kayak, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa kita udah jauh-jauh hari nih tahu-tahu ada konser sebelum kita kayak gitu. Iya. Memang nggak bisa seintip-intip kayak gitu kan ada. Iya betul. Yang penting kalau untuk promotor tuh cukup di awal mengantongin setengah dari targetnya pun itu udah aman sebenarnya. Tapi kita kan sampai ke Juli itu kan masih 1 bulan 44 hari lagi ya sampai ke Juli yang hari H. Nah untuk sampai ke situ pasti orang tuh udah banyak, ntar aja lah belinya.
tunggu udah ini jadi beneran nggak ya gitu. Iya. Tunggu udah deket-deket aja lah, pasti ini pasti ini. Takutnya pas udah beli aku nggak bisa pergi. Kebanyakan orang tuh mepet baru nyari tiket Di gitu. last minute ya. Tim Tapi last memang minute. seperti itu nggak sih setiap Nada menggelar konser? Iya. Memang bener ya? Iya benar. Di last minute baru Betul, pada membludak. membludak tiket ya? Betul. Bahkan sampai kita udah close gate dan OTS itu udah tutup, Kak tolonglah Kak, aku dari jauh udah sampai ke Jakabaring, aku nggak dapet tiketnya. Mohon maaf ya, tapi kan ada waktunya tim tuh bekerja gitu ya kan. Dari jam 3 open gate, otomatis kita kan dari pagi sudah di situ. Kalau kita masih extra time untuk memaklumin orang-orang seperti itu kan kadang nggak diiniin, nolak rezeki. Cuman kasihan sama timku juga gitu Kak. Jadi Iya ya, kan ini Nada kalau minimal ada puluhan aja yang telat kayak gitu kan cuan kayak gitu. Iya. Tapi nggak kita iya, kasih ini ya. kasih batasan juga sih Kak sama tenaga yang bekerja. Takutnya aku terlalu forsir dia hanya demi cuan. Oh gitu, bijak sekali. Emang ada batasan nggak sih kita datang ke konser tuh minimal telat berapa lama? Ada, nah, dan yang perlu diedukasi tuh ini. Jadi kalau di dalam konser kita tuh ada open gate dan juga close gate ya teman-teman. Jadi open gate ini terserah, masih bisa santai karena biasanya diisi sama lokal talent, terus juga ada ya sponsor-sponsor activity dan lain-lain, dan juga mungkin kepanasan ya. Tapi kalau untuk orang yang pengen datang dilihat sama artisnya di depan sekali, datang dah dari siang. Karena pasti kan dia baru open gate buka duluan Iya, di barricade. pasti. Jadi artisnya mau sampai malam tuh ngeliat, nah muka saya di barricade itu. Terus close gate, gunanya close gate ini adalah ya biar tertib gitu loh, jangan sampai masih ada activity selling, ticketing, terus juga orang udah pengen nonton segala macam di luar tuh masih kak tiket aku gitu. Jadi normalisasikanlah ya datang sebelum close gate gitu. Oh, seperti. Nah, tapi biasanya antara close gate kita datang nih berapa, ada jeda nggak sih 30 menit sebelum close gate tuh udah nggak kita layan lagi, ada nggak sih batasan Ada, kayak pasti 30 menit aku kasih. 30 Misalnya menit close ya? gate itu jam 3, setengah 9 lah maksimal. Karena setengah 9 itu udah artis terakhir. Jadi kalau kita nggak tutup di close gate, kasihan. Masa mereka nontonnya cuma artis terakhir doang gitu. Oh, seperti itu ya. Dan kalau anak-anak muda Palembang ini pada teredukasi nggak dengan soal yang kayak Nada, atau memang Kurang datangnya sih. pada on time atau Kurang suka. kurang? Jadi Kayak yang mereka kemarin datang tuh. di last minute kayak gitu juga. Yang kemarin, Kak kan aku cuma mau nonton Juicy Lucy-nya doang. Aku datang jam segini ya nggak apa-apa Kak. Ya Kak, tapi kan gate kita ada close open-nya dan ada yang jaga gitu kan. Kalau misal nggak ada yang jaga, jebol. Jadi harusnya memang sesuai, harus on time semua. Jadi juga kita ngejaga crowd di tengah, di dalam. Kalau misalnya ini masih banyak yang mau nerobos masuk, walaupun punya tiket, ya tapi ya setidaknya harus diantisipasi aja. Ya maksimal sebelum close gate lah datang. Close gate ya. Kalau ada sering menggelar konser ini malam atau sore atau Pasti dari sore Kak open Sore gate-nya. ya. Biasanya dari jam 3 sampai jam 10. itu waktu yang ideal ya? Betul, itu sudah optimal banget untuk bikin konser. Jadi Konser ya. sore-sorenya ada aktivitas tenan, aktivitas sponsor, diisi sama yang lokal dulu, lokal band. Pasti kan kita udah familiar ya kalau sama lokal-lokalan kita kan, pasti sing along juga karya-karyanya. Terus abis maghrib menyanyikan Indonesia Raya dan lain-lain. Terus abis itu break isoma, terus barulah lagu si nasional artisnya. Oh, seperti itu. Waduh, aku jadi ya selama ini kan nonton-nonton aja ya, jadi agak teredukasi setelah ngobrol sama Nada, ternyata ada aturan yang seperti Iya. itu kayak gitu. Ternyata juga banyak penonton dari Palembang ini yang belum teredukasi masalah Close gate dan open gate, tadi ya. Nah, ini kayaknya sudah nggak terasa nih kita di ujung pertemuan nih. Mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan ke pemirsa Cukup Pedes mungkin soal close gate atau woro-woro Boleh. konser Patah Hati? Boleh Nada? Oke, mungkin untuk para korban patah hati, jadi audiens kita tuh namanya korban patah korban hati. patah hati, Korban oke. patah hati, jangan lupa nonton Pesta Patah Hati Final Chapter di Atletik 1 hari Rabu 9 Juli 2025. Jangan lupa kalian saksikan, ada Nabila Takiyah, ada For Events, dan juga ada Hindia. Jangan lupa beli tiketnya di Yes Please. Oke, mudah-mudahan yang nonton responnya luar biasa dan sesuai Amin. targetnya Nada ya. Semoga juga
akan menggelar konser-konser berikutnya ya Nada. Iya. Kita tunggu deh gebrakannya Nada Iya. gelar apa lagi nih ya. Kalau untuk Patah Hatinya sudahi end dulu ya. Berarti nanti Nextnya konser yang lain ya, dengan tema yang lain ya. Harapannya sih pengen yang lebih general ya Kak, gitu. Misalnya ada koplo digabungin sama rock, Oh ya, NDX yang ada lagi ada musim popnya, ada boybandnya. Iya, Kalau iya, bisa iya, sih iya. pengennya menggabungkan dicombine aja dari genre-genre itu. Rame tuh kayaknya pecah. Iya makanya. Oke, kita tunggu deh Nada gebrakan dari Nada selanjutnya ya. Terima kasih loh Nada udah Iya, terima kasih. mampir ke studio kami dan berbagi cerita ke pemirsa Cukup Pedas. Terima kasih sekali lagi Nada. Ya, terima kasih juga. Oke, pemirsa Cukup Pedas, dengan berakhirnya obrolan bersama Nada, berakhir juga episode Cukup Pedas di episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.